Ya, terima kasih saya ucapkan kepada saudara. Saya bilang saudara ya. Oke. Terima kasih kepada yang terkasih dan yang terhormat. Yang saya sebutkan Bapak Rektor tempat ini dan semua staf akademisi dan BEM ya. Badan eksekutif mahasiswa kan ya? Iya. Kalau dulu kan sama ya dulu ya? Senat ya? Ya. Bahasa kerennya BEM ya? Oke. Terima kasih ya untuk waktu yang kalian berikan bagi saya. Bagi saya, perintah adalah komando. Siapapun dia, usia apapun juga, jika diminta, jika diperintah, saya harus katakan siap. Terima kasih. Hari ini adalah waktu saya yang pertama kali berdiri di sini dalam menyampaikan firman Tuhan, dan tahun ini juga pertama kali ya. Pertama kali melayani Tuhan seperti ini maksudnya. Ya, melayani Tuhan seperti ini semenjak COVID. Saya sampai hari ini kami tetap beribadah di rumah. Beribadah di rumah ya. Jadi saya merasakan sesuatu hal yang ya memberikan saya senang, hati senang, bersuka cita karena bisa tepuk tangan bersama-sama menyanyi bersama kalian. Jadi hari ini bagi saya adalah berkat dari Tuhan karena saya bisa beribadah secara offline ya, tidak online ya. Nah, saya bisa beribadah bersama-sama kalian. Ya, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya yang terbaik. Saya bisa merasakan berbeda dengan ibadah online. Saya harus lewat TV sampai sekarang ini ya. Masih tetap, dan gereja kami juga belum ibadah secara offline ya. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Mari kita buka bersama firman Tuhan. Saya memperkenalkan dulu ya. Kalian udah tahu nama saya kan? Udah tahu kan ya? Masa sih? Belum? Oh gitu. Iya. Nama saya Harun Taliago. Saya juga lulusan dari sini, dari IKAT. Dan saat ini juga mengajar di sini, tapi masih online ya. Beberapa mahasiswa yang lalu kelas tertentu yang saya ajar, dan tahun ini saya di kelas eksekutif dan sudah selesai. Nah, anak saya dua, Grace Indonesia, satu sudah kuliah dan ini semester 4 amal manajemen, yang satu baru sudah kelas 3. Istri saya Margareta Taliago dari keturunan Tionghoa. Mungkin itu aja ya. Oke. Ya, siang hari ini kita akan belajar bersama tema yang saya berikan pada siang hari buat kita semua dalam firman Tuhan, yaitu pribadi yang memberi dampak. Pribadi yang memberi dampak. Mau berdampak gak bagi lingkungan, bagi orang lain? Mau merubah orang lain lewat hidupmu? Saya percaya setiap kita mau. Ya. Oke, kita buka bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita baca ayat 1, ayat 10 dan ayat 11.
Kita baca bersama-sama. Berapa lama? 30 menit? Ya? 30 menit ya? Oke. Kalau belum selesai langsung bilang, oh udah selesai ya? Ya? Langsung aja. Walaupun belum selesai, bilang aja selesai. Pak, udah selesai Pak. Ya? Jangan sungkan-sungkan. 30 menit ya? Oke. Ya. Kita baca ayat pertama. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak. Tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Oke, ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Baik sekali. Firman Tuhan yang kita belajar pada siang hari ini adalah suara gembala. Suara gembala dan suara penggembalaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita. Ini suara gembala dan ini suara penggembalaan. Karena pada pasal yang ke-10 ini kita kenal dengan firman Tuhan atau ayat-ayat yang menceritakan tentang Yesus sebagai gembala dan domba-dombanya. Oke, kita melihat pada ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu. Ini adalah satu ketegasan. Aku berkata kepadamu adalah satu bentuk ketegasan kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang pada saat itu, kepada murid-muridnya dan orang-orang pada saat itu yang berada di sekeliling itu siapa. Dan perkataan ini tentu memiliki latar belakang, memiliki dasar, sehingga Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba, kalau dia tidak melalui pintu, maka jikalau dia tidak melalui pintu dan melalui jendela, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Nah, Tuhan berkata itu. Apa dasarnya dari firman Tuhan ini? Apa dasarnya dari perkataan ini? Perkataan di pasal yang ke-10 ayat 1 dan seterusnya ini berlatar belakangi dengan firman Tuhan yang ada di pasal 9. Pasal 9 dari ayat 1 sampai 1 berikut sampai terakhir itu, di mana peristiwa yang terjadi yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir, dan Tuhan sembuhkan. Pada satu ketika Tuhan Yesus ada beribadah di dalam bait Allah, dikatakan di situ, ketika dia keluar dari bait Allah itu, dia bersama murid-muridnya melihat seseorang yang buta. Dan kalian bisa baca di ayat pasal 9 itu, orang ini adalah orang yang buta sejak lahir. Dia tidak dapat melihat. Bagaimana kehidupan orang yang buta? Dunia ini seakan gelap, hidup seakan tidak, pokoknya hidupnya tidak berfungsi. Seakan-akan ya orang yang putus asa, udahlah saya mati aja kalau seperti ini. Dia tidak bisa beraktivitas apapun, dan aktivitas dia adalah sebagai seorang pengemis. Dan pengemis itu tidak bisa jalan sendiri, harus diantar, dan dia duduk dan minta-minta. Nah, ketika Tuhan Yesus keluar dan melihat orang buta itu, murid-muridnya bertanya begini, apakah itu diakibatkan karena dosa
orang tua atau dosanya dia. Tuhan tidak pernah menghakimi dosa orang tua atau dosanya. Tapi Tuhan berkata itu hal yang tidak penting. Baca di situ ya. Dan yang penting saat ini, karena Allah Bapa mempercayakan saya, aku, dan kita melakukan pekerjaannya, hal itu bisa terjadi ke orang itu bukan karena disebabkan, ya dibahas bukan disebabkan karena dosa orang tua atau dia, tetapi biarlah pekerjaan Allah dinyatakan, yaitu mujizat. Tuhan membuang air liurnya dan di tangan dan mengoleskan tanah itu di mata, dan setelah itu orang itu disuruh untuk membasuh mukanya, dan setelah pembasuhan itu selesai maka orang itu dapat melihat kembali. Orang-orang pada saat itu, tetangga maupun orang-orang Farisi, melihat dan sangat heran, dan mereka berkata, kenapa bisa terjadi? Sampai mereka ada penghakiman. Nah, kemudian di dalam pada ayat yang ke-39, ayat 9, pasal 9, dikatakan bahwa kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta, dan seterusnya. Nah, di sini pertentangan, karena Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus lakukan itu, penyembuhan terjadi, mujizat itu dilakukan pada saat hari Sabat, dan itu tentang oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Tidak boleh melakukan sesuatu, dan itu berulang-ulang Tuhan lakukan pada hari Sabat, dan salah satunya seperti ini. Dan di situ dikatakan yang seterusnya kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berdosa, tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini saya membaca ayat terakhir, saya ketawa seperti ini. Hebat itu Tuhan berkata seperti itu. Mengapa? Nah, Tuhan itu datang, dia berkata, aku datang ke dalam dunia sebagai untuk menghakimi dunia ini, supaya setiap orang yang buta dapat melihat. Nah, mengapa Tuhan berkata seperti itu? Orang-orang Farisi pada saat itu menghakimi Yesus, menghakimi orang tua daripada anak ini, dan menghakimi orang itu sendiri, orang buta ini yang sudah sembuh. Akhirnya mereka mengusir dia, mereka mengusir dari tempat itu, dan dikatakan ini, kalau kita artikan, bukan saja mereka usir dia dari tempat itu, tetapi mereka juga mengusir orang itu yang disembuhkan Tuhan dari agamanya, dikeluarkan. Makanya dari setelah perbincangan antara Yesus dan orang Farisi, nah ayat yang pertama dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang datang, yang masuk ke dalam keadaan tidak melalui pintu, maka namun melalui jendela, maka dia disebut sebagai seorang pencuri, sebagai seorang perampok. Dan pada ayat yang tersebut di sini dikatakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memperoleh kehidupan. Kata hidup, perhatikan, kata hidup secara umum ya, hidup secara umum. Di dalam bahasa aslinya itu ada 3 kata yang dipakai. Kata yang pertama itu bios. Bios ini artinya kehidupan secara fisik, secara jasmani. Secara jasmani yang dimiliki oleh makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari kata bios inilah keluarlah kata yang disebut dengan biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dalam konteks
konteks manusia sebagai makhluk hidup, kata bios ini membahas tentang kehidupan manusia sejak dia lahir, sebagai anak, sebagai bayi, sebagai anak, bertumbuh remaja, bertumbuh dewasa, menikah, bekerja, ya, menikah, punya keturunan, sampai tua dan akhirnya mati. Kata bios ini sifatnya sementara. Kehidupan manusia di dunia ini berhadapan dengan alam semesta. Kehidupan makhluk hidup, dia mempunyai suatu kebutuhan. Perlu makan, perlu minum, perlu lingkungan. Inilah yang disebut dengan kata bios. Biologi. Mempelajari tentang ilmu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia bekerja mendapatkan uang untuk kehidupan dia, menghidupi. Kita bekerja untuk makan, dan pada akhirnya kita akan, pada saatnya Tuhan panggil, kita akan mati. Kata bios ini adalah bersifat sementara saja, tidak kekal. Yang kedua, psike. Kata psike. Psike ini kehidupan secara jiwa atau jiwani. Dari kata psike ini maka muncullah kata psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang apa? Jiwa makhluk hidup, jiwa manusia. Di dalam jiwa manusia itu terdapat atau terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita, segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Ya, turun ke hati. Mata melihat, mata kepikiran, turun ke hati. Seperti orang pacaran, seseorang yang melihat, ya, seorang lelaki yang melihat seorang cewek yang sangat cantik, dan dia melihat, akhirnya langsung, wah, tok, hati bergetar, pikiran langsung mata melihat, pikiran mulai bekerja, dan turun ke hati. Dan juga ada hal-hal yang lain. Pemikiran kita, otak kiri, otak kanan kita harus diisi. Pikiran kita yang kosong kita harus isi dengan apa? Dengan knowledge, dengan pendidikan, baik pendidikan secara formal, non formal maupun informal. Di siang hari ini kalian mengisi pikiran kalian, otak kiri, otak kanan kalian diisi dengan apa? Pembelajaran ilmu pengetahuan dan berbagai-bagai macam ilmu, disebut ilmu teologi. Diisi supaya terisi. Kemudian perasaan itu berbicara tentang batinnya, sedih, gembira, marah, dan lain-lain. Dan yang berikut adalah kehendak. Kehendak ini adalah merupakan satu bentuk hak prerogatif kita untuk yang berhubungan dengan keputusan yang kita akan ambil. Keputusan yang kita akan ambil ini apakah menguntungkan atau tidak, merugikan atau tidak. Sikap kita itu bisa menguntungkan orang lain atau tidak. Nah, itu dari psike. Dan yang ketiga adalah pneuma. Pneuma di sini berbicara tentang kehidupan secara roh atau secara lahir. Firman Tuhan di dalam, boleh dilihat 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan bahwa kamu adalah bait Roh Kudus. Ya, kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Saudara dan saya, kalian semua dan saya sendiri, kita ini rumah Allah, kita ini bait Allah.
Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Ketika kita dulu hidup di dalam dosa, ketika Roh Kudus, kita bertobat dan ketika Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita, maka kita itu menjadi orang-orang yang hidup, yang bernafaskan Roh Kudus. Ya, artinya bukan bernafas, maksud saya adalah bernafaskan kita itu kan dalam paru-paru. Tapi dalam hal ini Roh Kuduslah yang memberi kehidupan kepada saudara dan saya. Secara apa? Secara rohani. Hati kita diperbaharui. Hati kita ini, hati adalah pusat roh, di mana manusia itu bisa membangun hubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, menyampaikan isi hatinya, memuji menyembah Tuhan, prospernya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, hubungan dia dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan hidup secara pneumatik. Roh Kudus yang memberikan kehidupan pada saat itu. Nah, tadi yang kita baca, itu yang tadi saya bicara ini, 3 kata yang tentang kata hidup secara umum ya, berbicara secara umum ya, secara umum. Pada ayat yang ke-10, saya bacakan ulang. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya tadi pada ayat yang pertama sudah dikatakan, siapapun yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu dan melewati jendela, dia adalah seorang pencuri dan perampok. Ini adalah gambaran siapa? Gambarannya iblis. Dan dikatakan di sini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Membinasakan apa yang dicuri? Mencuri damai sejahtera, mencuri tubuh kita, sakit-sakitan sampai habis, mencuri bagaimana waktu kita dengan Tuhan tidak ada lagi, pekerjaan kita dicuri. Tetapi Tuhan berkata di sini, aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Nah, saya ulangi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, di sini ya. Nah, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 10 ini kalimat yang pertama, pencuri datang dan aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Ini adalah 2 kalimat yang sangat kontradiksi, sangat bertolak belakang. Kata hidup di dalam konteks pasal yang 10 ayat yang 10 ini, di dalam bahasa aslinya ada satu kata yaitu zoe. Nah, zoe ya. Maksud dari kata ini adalah ketika Tuhan Yesus datang. Mari kita melihat ya. Kita melihat keadaan manusia ketika Tuhan berkata, aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Artinya keadaan manusia, keadaan saudara dan saya pada saat itu, ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka kondisi roh, jiwa dan tubuh kita itu keadaannya seperti manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa ketika diciptakan oleh Tuhan pada pasal 2 Kejadian pasal 2 ayat yang coba lihat dulu, ayat yang ke-6 sampai 7. Coba satu orang boleh baca, saya minta tolong. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-6 dan ke-7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Ketika semua ciptaan Tuhan sudah lakukan sebelum manusia, di bumi ini belum bertumbuh, belum ada tumbuhan dan lain-lain.
Belum ada tumbuhan. Pada satu saat ketika kabut naik dan membasahi, artinya hujan terjadi. Hujan itu bisa terjadi karena ada apa? Ada kabut yang naik. Naik membentuk suatu gumpalan awan kecil dan membesar. Pada akhirnya, pada saatnya dia akan menurunkan hujan. Itu kan terjadi kan setiap hari kan. Saudara dan saya melihat seperti itu kan. Kalau kita melihat sudah gelap, oh ini pasti hujan, iya kan? Benar nggak? Benar nggak? Itu alam. Nah, pada saat itulah Tuhan menciptakan manusia. Hujan pertama, manusia. Allah menghembuskan setelah dibentuk. Nah, pertanyaan begini. Mengapa sih kok Tuhan menciptakan manusia harus hujan dulu? Nah, sini ada perbedaan. Coba, kalian membentuk sesuatu, ya, dari tanah dan debu, tanpa dipakai air, seperti seorang tukang periuk yang membuat periuknya. Apa jadinya? Dia buat periuk dengan tanah yang dipakai pada kering. Periuknya itu terbentuk atau enggak? Tidak. Nah, ketika tukang periuk itu membentuk periuknya, dia harus memasahi dulu, mencampuri semuanya, baru mulai dia membentuk. Maka jadilah periuk. Bukan Tanjung Priok di sana, bukan. Ya, itu tempayan dan lela. Itu terbuat, dia nggak pakai semen, dia nggak pakai pasir. Pakai semen dan pasir itu hancur, tapi asli dari tanahnya. Demikian juga Allah ketika tanah sudah dibasahi oleh kabut dan hujan, oleh hujan air. Pada saat itulah Tuhan membentuk. Karena apa? Mempermudah pembentukan manusia itu, karena manusia yang dibentuk itu, manusia yang diciptakan itu seturut dengan gambar dan rupa Allah. Semua menurut bayangkan. Coba saya mau bawa kalian berpikir ya, debu tanah, dibentuk, punya mata, punya hidung, 5 panca indera, yaitu melihat mata, kemudian penciuman itu perasa lidah, pendengaran telinga, dan peraba ini. Bentuk loh, tanah loh. Ketika Tuhan membentuk. Nah, ketika Tuhan membentuk masih dalam kondisi manusia itu seperti manusia itu tanah liat, tapi sudah dalam bentuk manusia, dalam rupa gambarnya. Tetapi ketika Tuhan Allah menghembuskan nafasnya menghembuskan nafasnya ke hidung manusia itu yang dibentuk, maka saat itulah tanah liat itu berubah menjadi seorang manusia, dan dia hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dia hidup di dalam berkelimpahan. Hidup di dalam berkelimpahan karena apa? Semua apa yang dibutuhkan oleh manusia Tuhan sudah sediakan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dan Tuhan berkata, usahakanlah, kuasailah bumi ini dan usahakanlah dia. Artinya mengelola. Nah, tadi di sini dikatakan supaya mereka memiliki kehidupan berkelimpahan. Berisos artinya berlimpah-limpah sampai meluber seperti air yang kita tuang di dalam di air di gelas. Kalau sampai penuh terus ditambah, dia akan keluar air itu dan membasahi, mempengaruhi situasi yang ada di situ, tempat yang ada di situ pasti menjadi basah. Seperti itulah Tuhan Yesus katakan,
Aku datang supaya manusia, mereka memiliki kehidupan. Yang tadinya orang buta tidak bisa berbuat apa, seakan-akan kehidupan yang mati. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus sembuhkan dia, dan Tuhan berkata, barang siapa yang masuk dalam tanah tanpa melalui pintu, maka dia adalah seorang pencuri. Pencuri datang untuk menghancurkan, membunuh dan membinasakan. Ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada manusia, ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, maka pada saat itu peranan dari si iblis menggodai Hawa, dan pada saat itulah manusia jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut, dan sampai hari ini kita mewariskan itu. Perkataan Tuhan ini tidak main-main, menghidupkan dan memberi kelimpahan seperti manusia yang sebelum jatuh ke dalam dosa. Seperti itulah keadaan manusia. Tuhan Yesus mau untuk kita bisa hidup dalam kelimpahan ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, kata Zoe di sini yaitu hidup. Ini artinya bahwa hidup itu, Zoe di sini mengartikan bahwa kehidupan itu tidak pasif, namun aktif. Harus memiliki tujuan, memiliki dasar, memaksimalkan kehidupan yang maksimal, dan menghasilkan, berjalan sesuai dengan visi dan misi, tidak berdiam saja. Memiliki rencana ke depan. Kalian yang sedang studi, Zoe yang menghidupkan, ya. Tadi sudah saya jelaskan itu kata hidup dan 3 kata yang ada secara khusus di dalam konteks ini. Kata Zoe itu karena manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, maka semua manusia adalah orang-orang yang berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang dan dia menggenapi di atas kayu salib, dia menggenapi. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimana supaya hidup kita ini bisa menjadi berpengaruh kepada orang lain, berpengaruh kepada orang lain. Kalian dipersiapkan di tempat ini, kalian belajar dengan maksimal, memaksimalkan kehidupan. Dan satu ketika kalian akan diutus dan kalian akan berhadapan dengan dunia. Kalian akan berhadapan dengan orang-orang yang ada di luar sana, dengan berbagai macam persoalan yang kalian akan hadapi. Bagaimana caranya untuk dapat membantu dan menolong mereka? Ya, maka hal yang pertama itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat 16, bahwa biarlah Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, ada di dalam kehidupan kita, menguasai tubuh jasmani kita. Karena saudara dan saya, kita adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka akan terjadi suatu perubahan di dalam diri kita. Akan terjadi suatu perubahan di kita. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi memberi pengaruh kepada orang lain. Ayat yang ke-11 coba baca. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke. Hal yang kedua adalah jadilah seperti Yesus. Dalam hal ini adalah menjadi gembala. Jadilah gembala yang baik. Jadilah pemimpin yang baik. Kalian ini nanti menjadi pemimpin-pemimpin. Ada 5 jabatan di dalam Alkitab. Sebagai rasul, sebagai apa? Sebagai nabi, sebagai penginjil,
sebagai gembala dan sebagai pengajar. Dalam konteks ini bukanlah harus kalian sebagai gembala, sebagai nabi, bukan. Tapi Tuhan, kalau Tuhan menetapkan kalian sebagai gembala, maka kalian akan menjadi gembala. Tetapi dalam hal ini jadilah gembala yang baik. Artinya jadilah pemimpin bagi orang-orang yang ada di sekitarmu pada saat ketika engkau ada di dalam lingkungan yang baru yang Tuhan utus di dalam pelayanan. Fungsimu dapat mengayomi, ya. Jadilah gembala. Ini berbicara tentang kepemimpinan. Jadilah pemimpin yang memimpin umatnya dengan benar. Kalian dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin Kristen di Indonesia. Jadilah pemimpin. Jadilah gembala. Gembala yang apa? Ada gembala yang baik. Ada juga gembala yang baik. Ada yang tidak baik. Ada yang baik. Jadilah seperti Yesus. Artinya Yesus adalah gembala aku. Mari kita ikuti. Ikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Akulah gembala yang baik. Dan yang berikut adalah rela untuk berkorban. Dikatakan di sini, coba ulangi baca. Yang berikut adalah ayat 11 itu. Ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Seperti Yesus mati di kayu salib, yang tadi saya sudah katakan, Yesus datang memberi hidup. Dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Saudara dan saya adalah domba-domba Allah. Kita adalah jemaat Tuhan. Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung telah menggenapi di atas kayu salib yang luar biasa. Rela berkorban. Jadi yang pertama adalah biarlah Roh Kudus itu ada di dalam dirimu, menguasai kehidupanmu. Dan yang kedua adalah seperti Yesus. Yang ketiga adalah seperti Yesus yang memberikan nyawanya kepada domba-domba. Ketika kau turun di dalam pelayanan, engkau harus dapat menguasai diri. Engkau harus dapat melihat kebutuhan siapa. Orang-orang yang ada di sekitarmu, engkau harus dapat memimpin. Dan hidupmu itu bisa mempengaruhi orang lain yang belum bertobat, yang hidup di dalam jalan yang sama. Dia akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik. Dan dia, Yesus Kristus, itulah pintu untuk domba yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi saudara dan saya, marilah kita bisa mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, kita harus hidup di dalam kehidupan yang baru, Zoe, dan biarlah kuasa dan kemuliaan, urapan, kekayaan, kehidupan yang maksimal, saudara dan saya, kita bisa meraih semuanya. Karena iblis telah mencuri sejak manusia yang pertama sampai hari ini. Ya, iblis telah mencuri damai sejahtera, menghancurkan semuanya. Dan Tuhan yang akan memulihkan dan memberikan kehidupan kembali kepada umat manusia. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa? Ini saya mau katakan. Tuhan Allah menciptakan manusia. Manusia hidup dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Iblis datang menghancurkan manusia. Manusia hidup di dalam dosa. Hancur semuanya. Tuhan Yesus datang
memulihkan kembali kehidupan manusia yang hidup di dalam dunia. Karena apa? Memang itulah yang Tuhan lakukan. Yesus yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia supaya bisa merasakan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh setiap manusia, dan dia menggenapi di atas kayu salib dengan kematiannya. Ya, tetap persiapkan diri. Tempat ini adalah tempat yang sangat tepat bagi saudara untuk mempersiapkan diri dengan maksimal, sehingga ketika engkau akan diutus di tengah-tengah pelayan, engkau akan berhadapan dengan banyak orang. Apa yang engkau tetapkan? Karena engkau memiliki Roh Kudus di dalam dirimu, dan engkau sudah dihidupkan kembali berkelimpahan kemuliaan dan kekayaan yang Tuhan Yesus berikan berlimpah-limpah. Sebagai anak-anak muda harus aktif, tidak boleh pasif, memiliki tujuan ke depan, meraih cita-cita, dan ketika engkau berhasil, engkau bisa memberikan pengaruh kepada yang lain. Ketika mereka melihat kehidupanmu, maka mereka akan melihat Yesus oleh karena perbuatan-perbuatan baik yang sudah engkau tanamkan kepada orang-orang yang Allah percayakan di dalam pelayanan. Amin. Oke, firman Tuhan itu saja.